Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemanfaatan peta penginderaan jauh SIG untuk jaringan transportasi. Lebih tepatnya kita akan berfokus pada pemanfaatan penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. Materi ini kelas 12 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 11 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat channel ini atau pertama kali lihat video ini, mudah-mudahan cara saya menyampaikan cocok dan bisa kalian terima dengan baik. Penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. Dalam materi ini kita akan membahas dua subtopik, yaitu konsep dari transportasi itu sendiri dan yang kedua adalah perencanaan transportasi. Nanti kita akan juga melihat bagaimana posisi dari penginderaan jauh dalam perencanaan transportasi. Nah, sebelum kita bahas konsep atau juga perencanaan dari transportasi ini, kira-kira apa sih yang terbayang dari kalian ketika dikatakan manfaat transportasi? Pasti yang terbayangkan seperti bus, kemudian taksi, jalan raya, mobil, dan alat-alat transportasi yang lain. Ya, itu merupakan salah satu komponennya saja. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang manfaat-manfaat dari penginderaan jauh dalam pembentukan jaringan transportasi atau perencanaan transportasi, mari kita bahas dulu konsep dari transportasi itu sendiri. Konsep transportasi ada beberapa pakar yang mendefinisikan dari transportasi itu sendiri. Yang pertama yaitu Papakostas tahun 1987 mengatakan bahwa transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu berdasarkan arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Jadi definisi ini sangat komplit sekali. Yang kedua yaitu definisi atau konsep transportasi menurut Morlock tahun 1978 mengatakan bahwa transportasi sebagai sebuah atau suatu tindakan, proses atau hal yang sedang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari dua definisi ini kita bisa membuat satu garis atau benang merah bahwa transportasi itu merupakan proses perpindahan baik itu barang ataupun benda atau manusia dari satu tempat asal ke tempat tujuannya. Dan untuk berpindahnya itu memerlukan sebuah jaringan atau alat atau sarana dan banyak hal yang lain. Sehingga ketika kita membahas transportasi, maka kita juga harus membahas jaringan transportasi. Kalau kalian lihat di daerah kalian atau di kota-kota atau di daerah kalian ada mobil, ada jalan raya, ada penentuan tempat pusat pelayanan, dan semuanya itu tidak terlepas dari jaringan transportasi. Semuanya ada perencanaan yang matang sehingga terbentuklah arus lalu lintas, arus transportasi yang sangat memadai. Lalu apa sih jaringan transportasi itu? Jaringan transportasi itu adalah suatu sistem untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang terdiri dari beberapa komponen dan saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi. Jadi intinya jaringan transportasi itu sebuah sistem ya. Sistem itu tidak bisa dipisahkan. Jika ada salah satu komponen yang hilang, maka tidak akan bisa terjadi. Mari kita bahas ya. Jadi dari komponen ini kita bisa lihat dalam jaringan transportasi ada tiga komponen. Yang pertama adalah benda yang digerakkan, bisa jadi manusia atau barang. Yang kedua adalah sarana transportasi. Dan yang ketiga adalah prasarana transportasi. Kita bahas yang pertama, benda yang digerakkan. Benda yang digerakkan itu adalah manusia atau mungkin juga barang. Jadi kalau kalian pergi ke sekolah, itu berarti kalian adalah benda yang digerakkan. Kalian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga ketika pulang dari sekolah, pindah juga. Nah, di situ juga kalian perlu yang namanya sarana transportasi dan juga prasarana transportasi. Apa bedanya antara sarana transportasi dan juga prasarana transportasi? Contoh saja ketika kalian pergi ke sekolah, kalian naik kendaraan. Kendaraan yang kalian naiki itu adalah sarana transportasi, misalkan sepeda motor atau mobil. Lalu prasarananya apa? Prasarananya adalah jalan raya. Ada transportasinya, ada alat kendaraannya, tapi tidak ada jalan juga tidak bisa berjalan. Jadi tiga hal ini memang semuanya saling terkait, maka dikatakan sebagai sistem transportasi.
manusianya atau bendanya yang bergerak, ada alat yang digunakan bergerak, dan juga ada jalan rayanya. Kalau ada kendaraan dan ada jalan raya juga akan sulit. Begitu juga sebaliknya, jalannya ada tapi kendaraannya tidak ada, maka juga tidak akan bisa terjadi sebuah perpindahan. Jadi tiga hal ini saling terkait ya. Membahas tentang prasarana jalan, kita juga pasti akan membahas yang namanya pengelompokan jalan. Jadi jalan-jalan yang pernah kalian lihat atau pernah kalian lewati itu sebenarnya ada pengelompokannya. Yang pertama berdasarkan sistem, yang kedua berdasarkan fungsi, dan yang ketiga berdasarkan statusnya. Berdasarkan sistem, jalan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jalan primer, wilayahnya tingkat nasional. Yang kedua adalah jalan sekunder, tentu saja di sini masuk dalam kategori wilayah perkotaan, jadi ada di dalam kota itu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsi mungkin juga kalian sering dengar ya, namanya jalan arteri. Kemudian lebih kecil lagi ada jalan kolektor, kemudian lebih kecil lagi ada jalan lokal hingga sampai ke jalan lingkungan. Itu berdasarkan fungsinya. Yang ketiga berdasarkan status. Berdasarkan status ini ada jalan nasional, tentu saja kawasan nasional. Yang kedua jalan provinsi, ada jalan kabupaten, jalan kota, termasuk paling kecil sendiri ada jalan desa. Jadi ada statusnya gitu ya. Inilah pengelompokan jalan.